rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang rekaman ada kata dulu. dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan Coba, itu. Terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu. Aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia Saya telepon panik. saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau Dia itu urusan kau dengan dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Benar. Coba dulu dengar baik-baik. Benar atau dengar salah? dulu Rudi Yohanes menggalang dana untuk anak Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah? Rudi Benar. menggalang dana. Betul. Benar. Oke. Benar, Edi. Mulut busuk. Nah, salah kau begini. Dengar dulu. Dengar. Dan dia nanti bicara. Kesalahan kau. Sebentar dulu, bertujuan. Ketika saya bilang sama dia, Lai, kenapa Lai kok sibuk sekali, pengen betul saya bantu, sementara Lai kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes. Bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, bukan rekaman. Kata dulu, aku dengar kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Sebelum bulan 5, bulan 10 sampai 11, dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik, heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu? Lebih uang itu. Kutanya kau, kapan aku panik? Oh ya, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kapan aku panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang kutanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar aku bacakan chatmu sama saya, biar aku bacakan. Ini masih ada ini. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. Lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya kenapa saya muncul kau enten bicara nggak tahu efeknya itu loh, karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya panik? Bilang begitu Rudi Yohanes panik, kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus kenapa yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang dulu juga heboh. Enggak. Nih hebohnya, nih saya putarkan, nih dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksudku kalau seperak pun nggak ada. Kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Yang mana? Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada kusampaikan sama kau? Mana ada kusampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Kutanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau tuh? Nggak ada kan? Waktu itu Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya?
Apa itu Bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana? Dengar sebentar ini. Kita urutkan. Benar. Dengar dulu. Kita urutkan. Rudi Simamora itu sebentar. Dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari ke situ. Ada itu. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon kita urut dulu berdua. Kau penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang. Semua akan ditelepon itu. Penipu. Katanya. Semua ini telepon. Penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Dia. Itu kau bilang sama saya. dia. Kau penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Gimana? Jelaskan ya. Tidak Rudi. Dengar. Diam dulu kau, gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Yohanes bilang sama aku dia dikasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian, itu apa hubungan saya coba? Kau tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya hanya bilang kenapa kau minta tolong sama saya, itu Yohanes ngurusin, gimana sih? Kau munafik, buktinya TikTok kau apa isinya? Itu setelah munafik kau tiap hari ngomong terus, kau tiap hari ngomong begini, makanya saya bilang. Penipu kau, penipu. Benar. Penipu. Aku tidak pernah penipu. Aku tidak pernah ngomongin kau. Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudi Yohanes memakan? Sebentar dulu. Betul tidak betul. Tidak betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu. Aku ribut. Ingat ya. Ada masih urutan peristiwa. Aku ajak kau debat. Sudah? Ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Kenapa dia panik? Saya nggak panik. Dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudi Yohanes dengan mengatakan. Dengar dulu. Kalau kau ikutin dia, gunung itu pun kau kikis habis sama anak. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Betul tidak? Dengar Edis. Di dalam sekarang dulu, tunggu. Sebentar. Mora itu buktinya aku bongkar itu sama kau. Betul tidak? Edis, dengar dulu. Waktu itu makanya dengar dulu. Kalian yang ribut, kalian mentang mikok kuasai. Bukan saya. Kau sudah kayak keledai mentang mikok kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Simamora. Dengar dulu. Kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Setelah kau ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi indah, aku mau klarifikasi. Bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu menyerang, bukan aku. Gak ada, saya setelah kau serang itu kunyatakan kau dis. Suaramu bukan menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Simamora. Penipu kau. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Aku kau tipu. Kau bilang aku yang menyosor-nyosor kau. Baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Yang benar adalah aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang. Apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi.
Kenapa kau ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Mikrofonmu. Kenapa kau ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik. Dikik ya teman-teman ya. Si Rudy dikik. Ya, dikit ya. Lanjut, nanti ada Uniripan nanti. Jadi gini teman-teman ya. Ini dua-duanya ini memang penipu. Jadi ini bukan kasus yang pertama, kasus yang kesekian kali. Jadi kalau teman-teman udah lama ya ngikuti ya, baik Rudy maupun Edis, dua-duanya pernah ketangkap basah menipu donasi. Ya, jadi hampir semuanya ya yang lari-lari itu apologet Kristen itu semua pernah bermasalah dengan penipuan donasi, termasuk mereka berdua. Jadi sekali lagi ini bukan kasus yang pertama, ini kasus yang kesekian kali. Ya, jadi kalau teman-teman Kristen masih berpikir bahwasanya mereka ini membela agama kalian dengan tulus ikhlas demi Kristus, dengan berat hati saya bilang Anda dibodohi. Ya, karena ada kasus yang kesekian kali, bukan yang pertama. Ya, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya, saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa? Gara-gara Rudy Yohanes saya tanya, pertanggungjawabkan apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak. Di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Coba saya teriakan dulu ya. Bentar. Itu ada yang typing menyala Kristenku. Iya, Kristen lagi terbakar tuh. Iya, lagi terbakar. Kristenku. Menyala. Lagi terbakar mereka, teman-teman. Lanjut. Skip sampai Uniripan naik. Ini ada yang tanya, kapan Edis menipu? Ya, saya kasih tahu ya. Jadi Edis ini pernah mengaku dia meminta donasi untuk sekolah misionaris di Singapura. Ketika entah berapa ratus atau berapa ratus juta ya. Ketika itu terkumpul, yang ada malah dibuat plesir. Celakanya di tengah plesir waktu itu di Kuala Lumpur kalau nggak salah ya. Dia plesir sampai di Malaysia dan sebagainya. Dia kehabisan uang nggak bisa pulang. Akhirnya dia buka online minta donasi lagi agar bisa pulang. Nah itu bisa dilihat itu yang bongkar dari Kristen sendiri. Salah satunya di YouTube-nya Fatimah Sedekah itu. Ya. Jadi dua-duanya ini sama-sama maling. Dan ini udah kasus yang kesekian kali, bukan yang pertama kali. Lanjut Bang. Menyala Kristenku. Teman-teman katanya menyala Kristenku tuh. Ada yang typing menyala Kristenku. Teman-teman dibakar ya roomnya. Komal-komal ini bakar, komal ini merahkan komal ini teman-teman. Kasih emot api sebanyak-banyaknya. Bakar komal ini. Yo gas. Emot api menyala. Emot api menyala. Rudy Yohanes, kamu naik ke sini. Coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Makasih ya teman informasinya. Dari Atemon tadi dapat aku informasi. Yohanes, silakan. Mana? Dari Atemon tadi aku dapat informasi ini. Yang ini, live ini. Iya, live ini. Rudy Simamora meminta bantuan kepada saya. Dengan kata-kata, Lae, tolonglah dulu saya. Apa itu Lae? Saya mau mengurusi banding saya. Bla 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 bla. Kalau Lae tidak percaya, pinjam pun saya. Pinjam. Berapa jumlahnya? 15 juta. Kata dia. Saya bilang sama dia, Lae. Kita skip ya, karena ini monolog ya. Dan ya, sama aja karena ini juga diulang-ulang ya. Kita naikkan yang teman-teman ini aja jangan katakan menyala Kristenku. Kristen memang udah terbakar itu. Di ini aja dikasih emot api aja teman-teman. Emot api aja, kirimkan emot api aja teman-teman ya. Kirimkan emot api aja biar mereka makin kebakaran teman-teman. Emot api aja, emot api aja. Nggak usah ada ininya. Nah, kita lihat Uni ya. Kita
nyalakan api semangat Islam makin membara ya, Masya Allah. Jadi Luar biasa. hampir semuanya itu pernah kena kasus apologet Kristen ya. Itu pernah kena kasus donasi. Termasuk donasi MKC itu yang paling parah, itu yang melibatkan Saifuddin Ibrahim 1,5 M ya. Gila itu. Ini memang maling semua. Jadi kalau teman-teman Kristen yang belum tahu track recordnya, karena memang mungkin orang baru, ini saya kasih tahu. Termasuk Rudi, ketika dia mau menggalang donasi, membuat sebuah rumah yang katanya nanti entah buat apa dah, kayak rumah apologet dinamakan rumah anak terang. Ketika udah dapat sekian M dan dibangun rumah, ternyata rumahnya itu dijadikan rumah pribadi sampai ini hari. Nggak ada anak terangnya, yang ada anak terong. Nah itu kan. Ya, jadi kalian dibohongi. Kalau lihat mereka itu seakan-akan mereka membela agama. Mereka semua ini adalah pengemis donasi semua itu. Ya. Untuk datang, puaskan dahagamu, saya akan jabani. Ya, JA mana lu? Silakan nyalakan kamera, Bang. JA mana lu? Asli lo, gembira kali lo aku nengok Halo, JA kayak mana gini lu? ya. Gembira Di situ kali ada gembira. panel-panel, Bang. Syukurin. Syukurin. Aja sambil buka ya, aku manusia. Ada panel mikrofon, ada panel kamera. Itu ditekan saja. Oke, kita kasih ini ada Bunda Gembala. Sebentar, stop. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Woi. Siapa itu? Woi. Udah tidur di kayak ini. Tukang kompor naik. Kompor meleduk naik nih, kompor meleduk naik. Putra ya? Ya. Oh, si Riva ternyata. Kenapa kau Riva? Ikut-ikutan kenapa? Aku seneng aja benar. Aku seneng aja lihat kau berantem sesama. Anak-anak Tuhan perang salib, Roh Kudusnya bekerja. Anak-anak Theos perang salib, Roh Kudusnya bekerja, teman-teman. Panik Edis panik. Mukanya tuh, lihat mukanya. Main. Aku juga. Mukanya kecut. Aduh. Panik Edis. Langsung diturunkan. Ya kan? Hajar Uni masih ada yang typing Hajar Stop Uni. using ChatGPT and Canva like children. Keklik. Aduh. Kau Riva, ikut-ikutan kenapa? Apa lagi nih? Aduh. Tar. Sorry. Bang Gupron ini macam Oh, iklan ini emang iklan di sini. Iklan di sini nih. Iklan. Nah. Aku seneng aja benar. Aku seneng aja lihat kau berantem sesama. Anak-anak Tuhan perang salib, Roh Kudusnya bekerja. Langsung di-kick. Jadi teman-teman. Oke. Ya. Selesai. Ini monolog hanya diulang-ulang saja ya. Hanya diulang-ulang aja nih. Silahkan komentarnya. Silahkan para netizen untuk berkomentar. Netizen ya, silahkan berkomentar. Aku sih bisa ya mengucapkan ya terima kasih ya atas tontonannya, ini membuat kami bahagia buat Oten ya. Terima kasih memberikan tontonan gratis ya, karena memang kalian nggak ada ilmu sama sekali. Jadi kalian memberikan manfaat kepada kami, menghibur diri kami,
dan kalian membuat kami bahagia, sangat bahagia sekali. Biasanya aku makan cuma 1 piring, tapi semenjak kalian berantem aku bisa makan sampai 3 piring. Berat badanku naik 5 kilo, tidurku lebih nyenyak, ngorok lagi. Jadi aku berharap ya cakar-cakaran ini nggak selesai, harus berkelanjutan sampai 2 tahun biar naik badanku gemuk sekali ya teman-teman ya. Bukan 2 tahun, 2 tahun, bukan sampai 2 tahun aja, 3 tahun, 4 tahun kurang. Ini sampai akan berlangsung seperti ini, akan sampai hari kiamat. Tapi ini jangan ganti pemainnya, jangan dia aja. Oh iya. Ya nanti nambah pemain 1 masuk lagi siapa? Oki kayak gitu kan. Terus nanti Yuli diseret juga gitu loh, maksudnya masuk satu gitu nggak apa-apa ya. Kan jadi aku ingat ayat meleduknya ada dari mereka, Metatron. Iya, si Metatron. Bobby itu, botak biadab. Iya. Itu kompor meleduknya. Kita goreng itu kompor meleduknya itu. Tante aku beli rokok dulu, keluar beli rokok dulu ya. Lanjut. Jadi ya teman-teman ya. Saya cuma mengucapkan terima kasih ya. Jadi ini melepaskan sakit hati atas penghujatan terhadap kita, agama kita, terhadap nabi kita. Ini mengobati sakit hati kita ya, syukur ya, alhamdulillah ya. Kalau bisa mereka itu saling tabrakan di jalannya, itu paling hebat kali itu. Saya dukung ya. Kalau bisa sampai ini Rudi anak Batak ngiring. Jadi pelaku utama dari Kristen ini memang si Rudi Simamora ya. Dia ini adalah biang kerok dari semuanya. Nah, jadi hati-hati aja kalian oten-oten ya yang ngasih duit. Aduh, kalian disuguhkan tontonan yang ini kalian bayar loh. Orang Kristen mempertontonkan sesama Kristen berantem, yang bayar kalian, yang menikmati kami. Kalian donasi atas anak Tuhan berantem, tapi kami yang menikmati. Terima kasih ya udah give si Edis yang udah berantem, yang ngasih donasi sama Edis. Kalau nggak akan ada berantem kayak gini ya. Jadi ya alhamdulillah ya, kehadiran netizen oten itu memberi semangat hidup kami ya. Itu aja kemarin aku bilang sama anak babiku, itu Kristen berantem loh, gemuk langsung dia. Gemuk. Senang kali. Ya tapi ini termasuk ini ya, speechless ya. Terima kasih ya Rudi sama si Edis ya, memberikan tontonan menggairahkan ya. Ini lebih bagus daripada drama Cina, lebih bagus daripada film India karena ini nyata, bukan fiktif. Nah ini terjadi beneran. Nah ini membuat satu pertama bertambah kami bersyukur ternyata Al-Quran bukan membuktikan sains aja. Al-Quran bukan membuktikan sains yang udah baru-baru ini dijumpai oleh para ilmuwan. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa mereka akan saling cakar-cakaran dan akan berselisih paham terus. Terbukti. Masya Allah. Ya, ternyata apa yang disampaikan Al-Quran benar. Al-Quran mengatakan mereka akan berselisih, berantem sampai hari kiamat. Dalam banyak hal. Kita sudah bisa buktikan dengan berantemnya antar denom. Sekarang dengan berantemnya rebutan donasi yang memalukan seperti ini. Sekali lagi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita buktikan di depan mata kita. Jadi Bang Ben ya, sebelum kasus ini viral, tahu nggak apa yang mereka viralkan tentang Dr. Zakir Naik kena HIV/AIDS. Padahal kalau betul Dr. Zakir Naik kena HIV/AIDS, Dr. Zakir Naik nggak bisa ke Indonesia. Ternyata yang kena HIV/AIDS Elia Kiamat. Elia Miron sama nggak bisa ke Amerika. Iya. Nah, di sana baru mulai. Semenjak mereka memviralkan, mendapatkan katanya rekam medis Dr. Zakir Naik, ternyata mereka membuat tipu daya, ternyata bohong, hoak. Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia. Tidak ada satupun dokumen yang bisa membuat Dr. Zakir Naik nggak batal datang ke Indonesia. Kesehatan beliau mendukung, semuanya mendukung. Nah ternyata baru dibongkar.
Dokter Zakir Naik adalah seorang dokter ahli bedah. Dia orang medis. Jadi dia paham, ya. Jadi menurut saya mereka membuat hoax seperti itu setelah kita bongkar, ternyata bukan kita yang bongkar ya, tapi dari kekristenan sendiri yang bongkar, ternyata Elia Miron mengidap AIDS. Nah, jadi mereka cari remis dengan mencoba mengalihkan perhatian, membuat isu hoax. Ya, buat saya lucu aja ketika dikatakan, oh dokter Zakir Naik kena AIDS. Ya ketawa aja saya gitu loh. Karena sekali lagi, maaf Ten ya, yang membongkar debater kalian terkena AIDS bukan kami umat Islam, tapi sesama Kristen. Lagi-lagi Quran terbukti benar, mereka akan berantem dan berselisih hingga hari kiamat. Betul. Nah, Bang Ben tahu nggak bukti yang dibuktikan oleh Al-Quran satu lagi, Bang Ben? Ya, bahwa mereka bertengkar, ya. Yang satu, yang aku ada bikin VT di akun gedeku, ada 4 pendapat karya penyalipan. Pertama, Edis mengatakan karya iblis, si Bom mengatakan karya Tuhan, si Esra Suru mengatakan karya dua-duanya, si Tasya mengatakan bukan karya dua-duanya, si Robert mengatakan karya tentara Romawi, ada si Alfred mengatakan karya dari Yesus sendiri, keinginan Yesus. Di penyalipan ini ada 6 pandangan pendapat. Nah, ternyata yang benar yang mana? Terbukti Al-Quran. Wama kotabuhu, wama solabuhu, tidak disalibkan dan tidak dimatikan. Buktinya apa? Kalau jalan satu-satunya tidak berpengaruh kepada Bapa, tidak berpengaruh kepada iblis, maka Yesus harus diselamatkan. Biar terjadi, tidak menjadi ambigu, kebingungan seperti ini. Jalan satu-satunya Yesus harus diselamatkan. Nah, yang Matius 5 nomor 22, silakan dibuka, dibaca. 5 ayat 22. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki, sebentar, nanti Anda baca lagi. Poin saya adalah, kenapa kepada orang jahat, musuh, kalian disuruh untuk memaafkan dan bahkan mengampuni. Tapi kenapa ketika ada orang yang cuma marah saja, dia cuma marah doang loh, tapi kenapa harus dihukum? Tapi kenapa para penjahat, musuh, itu malah diampuni? Kenapa kok terbalik? Kenapa saudara terdekat itu kalau marah harus dihukum, orang yang jahat kepada kita harus diampuni? Kenapa Lukas 14:26 mengajarkan kalian membenci keluarga? Orang jahat harus diampuni. Saya jarang juga nih membacanya ayat ini, tunggu saya baca. Boleh, silakan bro. Silakan bro. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus gimana? Maksudnya ayat ini gimana maksudnya? Tadi kan Anda bawa kami diajarkan mengasihi musuh. Iya, saya tahu. Di Kristen itu orang-orang jahat itu disuruh dikasihi. Bahkan kalian tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Bayangkan loh, orang yang berniat jahat kepada Anda tidak boleh lawan. Tapi kenapa kalau saudara marah kepada saudaranya sendiri harus dihukum? Bukan, maksudnya di sini nih kalau saya lihat, jadi Tuhan itu berkata kepada orang, jangan marah. Itu sih saya ambil kesimpulan. Walaupun saya bukan ahli Alkitab ya. Sekilas saya ambil sini. Coba kita itu gini, cara kita kalau Anda mau menafsir kitab Anda tuh asal itu urusan Anda, nggak apa-apa. Saya bukan tipikal pendebat yang kayak ada orang Kristen yang punya penafsiran terus saya debatin itu, saya nggak. Maksudnya itu hak Anda gitu. Cuman apa iya perkataan Tuhan Anda itu bisa dipelincir seperti itu? Coba baca baik-baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus bicara, kalau ada orang yang marah itu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, cuman ngomong kafir doang loh.
dibawa ke mahkamah agama. Dan kalau ada yang berkata jahil, cuman bilang jahil doang, dia masuk neraka. Tapi di sisi lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu ngerti nggak? Kontras antara diksi satu dengan diksi lain. Di diksi satu seolah-olah menjelaskan bahwa Kristen ini agama yang sangat baik, kepada orang jahat aja tuh kita ampuni. Iya, sebenarnya kalau saya bilang tuh kayak agama kalian tuh kayak berpihaknya kepada orang-orang jahat, tapi kepada keluarga tuh kita kayak disuruh benci gitu loh. Makanya Lukas 14:26 tadi aku bawakan. Maksudnya di sini Matius 5 ayat 22 ini, maksudnya itu berarti kalau orang marah dihukum gitu. Cuma marah doang dihukum. Tapi kalau orang jahat kepada kita tidak dilawan. Artinya di sini kan aku berkata kepadamu, Tuhan ya, kalau saya lihat sini ya, Tuhan berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara, berarti dikatakan setiap orang yang marah kepada saudaranya, berarti mengatakan jangan marah. Kalau dia marah berarti dia dihukum Tuhan. Itu lebarnya. Nah, kalau dia marah dihukum nggak? Tunggu, yang menghukum di sini siapa? Setiap orang yang marah harus dihukum. Orang yang... Kamu tahu tidak? Pertanyaan saya adalah, berarti kalau dia marah harus diapakan? Dihukum. Kenapa di ayat lain Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu? Kenapa orang jahat tidak boleh dilawan, tapi kenapa orang cuma marah? Orang tuh marah itu tidak semua buruk loh. Saya contoh nih, saya lihat anak saya berzina nih. Di sini dia jangan marah. Bentar bro. Apakah Anda tidak akan marah melihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain? Marah. Boleh nggak marah menurut Anda secara naluriah? Secara naluriah boleh. Dan itu disuruh hukum sama Tuhan Anda. Iya, makanya kita berupaya jangan marah. Maka Anda dilarang marah. Berarti Anda tidak boleh marah ketika istri Anda tidur dengan laki-laki lain. Kalau firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Oh, jadi kalau Anda lihat istri Anda tidur dengan laki-laki lain, apa yang harus Anda lakukan? Tersenyum. Kalau saya pribadi sebagai manusia marah. Cuma Tuhan mengatakan. Tapi perintah Tuhan Anda. Berarti ajaran Tuhan Anda ini bisa nggak dilaksanakan oleh manusia normal? Bisa dong, bisa. Oke, berarti menurut Anda kalau ada laki-laki di dunia ini melihat berarti manusia di dunia tidak boleh marah sama sekali. Walaupun yang dia lihat adalah istrinya berzina, suaminya berzina, atau melihat kejahatan, dia tidak boleh marah. Boleh, secara manusia boleh dong, pastinya marah. Saya tanya itu secara ajaran, bro. Kalau secara manusia boleh dan Tuhan Anda melarang itu, berarti ajaran Anda bertentangan dengan naluri manusia. Enggak lah, bukan ke situ larinya sih. Bro, kita ulangi ya diksi saya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah itu tidak semua buruk. Saya marah kepada orang yang melakukan perzinahan di depan saya, itu hak dalam Islam. Itu malah berpahala. Ternyata Tuhan Anda bilang, kalau saya marah ketika suami saya berzina, saya harus dihukum. Ngeri kan? Ya. Saya marah ketika lihat suami saya lagi berzina. Kata Tuhan Anda, saya dihukum. Tapi apa kata Tuhan Anda di ayat lain? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Tapi kalau saya diperkodok, saya nggak boleh lawan. Agama macam apa ini? Coba jelasin ke saya. Agama yang benar. Agama yang benar. Ya, sebenarnya agama Anda ini, kalau Anda katakan benar, menurut Anda kebenaran itu adalah agama yang berpihak kepada penjahat dan tidak berpihak kepada korban kejahatan. Coba, korban kejahatan ketika mau diperkaus boleh nggak ngelawan? Ada ayatnya loh. Jangan melawan orang yang jahat. Oh, ini ayatnya ada loh. Nih ya. Sekarang Anda baca ayatnya. Matius pasal kelima nomor 39. Silakan Anda baca. Buka kitab Anda baca sendiri, cross check sendiri. Saya tidak mau membacakan, takutnya Anda bilang nanti saya pelintir. Silakan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke. Kalau ada istri Anda ditampar laki-laki jahat, apa yang Anda lakukan? Marah atau menyuruh istri Anda kasih pipi sebelahnya? Marah. Nah, kemarahan Anda itu menurut sebentar. Sebentar, saya lagi nggak cerita tentang. Saya mau mengartikan ini. Maksud saya pernah dengar ini para pendeta mengatakan, jika ditampar pipi kananmu berilah pipi kiri. Maksudnya di sini jangan membalas. Itu sih maksudnya, bukan dikasih sih maksudnya itu. Kalau jangan membalas bukan di diksi itu, bro. Bentar, bro. Anda lucu ya. Diksi di kitab Anda ini kan dua karakter. Pertama ada larangan, kedua ada perintah. Berilah pipi kiri pipi kanan itu perintah. Sementara jangan melawan itu ada di ayat atasnya. Loh.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Artinya nanti kalau ada orang yang ingin memperkodok istri Anda tidak boleh melawan mereka. Maka perintahnya adalah melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau seandainya Anda lagi jalan sama istri, ada orang tampar istri Anda tidak boleh melawan. Dalilnya mana? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika ada penjahat menampar istri Anda, itu berbuat jahat kepada Anda atau tidak? Ya, benar. Jahat dong sama Anda, kan istri Anda yang dipukul. Ya. Maka Anda dilarang melawan mereka. Tapi iya, makanya saya bilang, tetapi perintah Tuhan Anda kepada Anda, kalau istri Anda ditampar, Anda akan bilang sama dia, Dek, kasih yang sebelahnya lagi ya. Karena itu perintah. Jadi ada dua diksi di sini. Satu larangan, larangannya apa? Jangan melawan. Itu jangan jangan melawan itu jangan diturunkan di ayat berilah pipi kiri pipi kanan, tidak. Jangan melawan itu ada di atasnya. Kan ada tutup. Ini kan ada dua diksi nih, Bro. Kenapa kok malah dilarikan makna ke ayat sebelahnya? Ini dia, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Satu diksi. Ini larangan. Larangannya apa? Jangan. Ini ada kata jangan loh. Kata jangan ini kan larangan. Tapi perintah. Melainkan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Nah, ini kenapa saya katakan lucu? Untuk diri sendiri dan keluarga tidak boleh bertahan dan melawan. Tapi jikalau orang marah kepada kita, hukum. Saudara marah kepada kita, hukum. Ada apa dengan ajaran Kristen? Kenapa kok berpihaknya kepada orang-orang jahat terus gitu loh? Kenapa kok ayat ini melegitimasi kejahatan gitu loh? Pengertianmu sama pengertian saya berbeda. Mungkin nah, makanya saya tanya, cara pengertian Anda tentang Matius 5:39 ini apa? Anda bilang tadi jangan melawan. Lah memang jangan melawan kan itu larangan. Yang maksud saya melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan ini gimana cara memahaminya? Memahaminya dia tidak membalas. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Iya, tidak membalas itu kan ini, Bro. Gimana sih, Bro? Tidak membalas itu kan ini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Artinya tidak membalas kan? Nah, perintah ini yang saya tanya. Maksudnya gimana nih? Kata Yesusnya gimana nih? Ini disuruh Yesus buat ditampar pipi kiri kasih kanan. Ini gimana? Apa itu maksudnya? Itu perintah atau bukan sih? Atau omon-omon saja? Iya, benar perintah. Ya udah, Anda tahu perintah Yesus itu harus diikuti atau harus dibiarkan begitu saja? Dong, harus diikuti. Apa perintahnya di situ? Perintah Yesus apa di situ? Jangan membalas kejahatan. Itu larangan, Bro. Masa nggak bisa bedakan perintah sama larangan sih? Iya, jika ditampar pipi kirimu, berilah pipi kanan. Jika tampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Anda sudah tahu secara bahasa itu adalah perintah. Ya, benar. Anda ikuti tidak itu perintah itu? Ya kalau kita dalam Tuhan bisa diikutin. Ya karena saya ini belum dalam Tuhan sepenuhnya. Nah itulah dahsyatnya Kristen itu kasih. Jadi menurut Anda orang Kristen yang benar-benar Kristen itu adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan diam saja, bahkan menyuruh istrinya, Dek sayang berikan yang sebelahnya. Begitu. Itu yang itu Kristen sejati. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti yang seperti kamu contohkan. Oke, saya bedakan. Misalnya saya laki-laki nih, istri saya ditampar. Kamu diam aja, kamu liatin kan. Berikan pipimu sebelahnya. Kan kamu ngingetin firman Tuhan. Begitu Kristen sejati seharusnya menurut Anda. Iya. Oke. Untung saya Islam sih. Kalau nggak gimana nasib saya ya. Punya suami kayak gitu ya. Saya ditampar orang, suami saya malah diam aja, terus suruh saya kasih sebelahnya lagi. Kasih kan? Luar biasa kan? Sorry, bagi saya itu bukan kasih tapi tolol. Bagi saya itu tolol banget. Karena seorang suami itu kewajibannya adalah menjaga kehormatan. Ngomong Ripanya udah ada urusannya. Enggak ada urusannya dengan Anda itu. Enggak ada urusan. Itu pribadi. Bagi saya itu tolol. Oke, kita coba deh tes ke bentar, saya tanya ke Kakak Ina deh. Halo Kakak Ina, agamanya apa? Halo, malam. Malam Ibu. Ibu agamanya apa, Bu? Saya Kristen. Oke, Ibu, kita sudah diskusi dengan Bang Kasih. Kita membawakan beberapa ayat. Ya, kita bawa tadi Lukas pasal 14 nomor 29, Matius 5 ayat 22. Kemudian kita juga bawa ayat bentar ya, Bu ya. Lukas 14:26, Markus 3:21. Oh, sorry bukan nih. Ada dua sih.
Dimana kalau ibu dapat poinnya bahwa agama Kristen ini ayat-ayat di dalam kitabnya itu menyuruh untuk berbuat baik kepada para penjahat dan musuh dan yang berbuat jahat kepada kalian, tapi ketika keluarga yang marah itu harus dihukum dan bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga sendiri dan diri sendiri. Mohon maaf, aku kayak ngeliat tuh kayak Tuhan kalian tuh pengen banget berbuat baik sama orang jahat, tapi korban kejahatan tuh nggak dibuat adil. Sebentar, kayaknya bukan disuruh kita membenci saudara kita sih, salah sih penafsiranmu tuh, Riva. Oke, kalau gitu kamu baca sendiri ayatnya, bro, ya. Kamu baca sendiri ya, ini saya tunjukin, coba. 14 ayat 26 kan? Apa tuh? Iya, coba baca. Coba baca, kan Anda bawa kitab tuh. Coba Anda baca tentang Lukas 14:26. Ya. Di mana? Lukas 14. Lukas pasal 14 nomor 5 ayat 39 kan? Ya, itu yang satu, Bu. Saya sama Bang Kasih dulu, nanti Ibu tanggapi. Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan Bang Kasih baca dulu pelan-pelan. 14 ayat 26 ya. Sorry. Ini ada akun bernama Nonem dan Mona. Saya tidak suka dengan komen ini, saya mau hapus komen ini. Ini bukan komen yang menunjukkan kalau kalian orang Islam. Maaf. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah adwan, ya. Saya mute kamu 5 detik. Kalau kamu tidak merubah komentarmu, saya mute kamu sepanjang live streaming. Maaf, saudara-saudara saya Kristen di sini, mereka tidak menghujat agama kita, so kalian tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang keji seperti itu. Mohon maaf. Ya. Saya mute kalian 5 detik supaya kalian tidak lagi, kalau saya melihat dengan mata kepala saya kalian mengaku Islam menghujat Tuhannya orang Kristen di sini, lebih baik kalian tinggalkan komal ini atau saya akan blok atau mute kalian sepanjang live streaming. Mohon maaf ya. Kita diskusi bagus-bagus ya. Sambitan 909, mohon maaf saya harus mute Anda. Sepertinya Anda tidak mau mendengarkan saya. Ya, sepanjang live saya harus mute Anda. Ya, kalian orang Islam kan, kalian jangan jangan men-trigger orang yang tadinya tidak menghujat untuk menghujat. Jangan kalian membuat diskusi saya yang adem-adem ini menjadi rusuh. Kalian kan mau mensupport saya sebagai umat Islam kan, ya. Jadi biarkan orang-orang Kristen yang menghujat pribadi saya dan Yonatan Nandar, kecuali mereka menghujat Allah dan Nabi kita, baru kita mute. Dan kalian tidak kami izinkan untuk menghujat agama orang lain terang-terangan seperti itu. Maaf ya, kecuali kita lagi menghadapi penghujat. Reaksi kita itu membalas setimpal. Kita tidak diizinkan untuk melampaui batas. Begitu. Oke, silakan. Siapa dulu nih yang mau memberi tanggapan? Bang Kasih atau Kakak? Kak Ina aja. Kakak Ina, Kakak Nia. Sorry, Kakak Nia. Kakak Ina. Kakak Ina, ya Bunda. Memang saya sendiri sebagai orang Kristen ya Bunda. Hukum ini memang nggak mudah. Karena memang di Lukas 6 mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu nggak mudah ya Bun. Tapi Tuhan sudah menunjukkan gitu. Tuhan Yesus sudah menunjukkan. Jadi ketika Petrus mau membela Tuhan Yesus saat ditangkap di taman, dan Petrus langsung mau melindungi Tuhan Yesus dan memotong telinga prajurit itu, maksud Petrus baik. Ya kayak Bunda tadi bilang, kalau ada keluarga kita dijahatin atau sama orang lain, kita jangan membalas gitu. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Memang kalau kita bilang tuh out of the box gitu kan. Jadi waktu Petrus mau melindungi Tuhan Yesus saat ditangkap, Petrus langsung dengan sigap ambil pedang dan memutuskan telinga tentara itu gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil telinga itu dan ditempelkan lagi ke prajurit itu. Nah, itu sudah salah satu contoh. Dan yang kedua lagi, Yesus nggak pernah memberontak saat ditangkap atau saat apapun. Bahkan dia menyerahkan dirinya dan dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan di Alkitab dikatakan, ia berdoa sampai mengeluarkan peluhnya itu darah. Nah, jadi contoh ini memang nggak mudah. Sebagai manusia nggak mudah. Nah, kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita jangan melebar, Bu.
Enggak. Karena Ini kan satu ayat. Sorry, Ini satu. sebentar. Saya kan di sini orang yang mengizinkan Anda bicara. Ini kan bukan gereja, ini forum diskusi. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Kita fokus kepada pembahasan kita. Ya, makanya saya batasin. Sorry. Oke. Iya. Saya kan membawa tadi kan- contoh. Sebentar, sister, mohon maaf. Kita kan diskusi ya. Diskusi itu harus dua arah. Ini bukan gereja. Kalau gereja Anda boleh ceramah atau Nah, pertama saya tadi bertanya ke Bang Kasih. Kalau Anda punya ibu duduk di kursi roda, lalu ditampar depan Anda, menurut agama Anda adalah Anda tidak boleh melawan orang yang menampar ibu Anda. Apakah itu adalah betul? Iya, betul. Berarti sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya? Bukan diam langsung balik nampar, enggak. Mungkin kita akan diam itu enggak, sorry, beda. Pasti ada case-nya kan Ibu. Pasti ada case-nya. Iya, case-nya kan sudah saya ceritakan case-nya. Iya. Anda punya ibu Anda duduk di kursi roda karena sudah lansia. Tahu-tahu ada orang pukul dan sebenarnya. ada orang nampar. Tidak ada alasan, tidak ada angin, ada hujan, orang menampar pipi ibu Anda. Sebagai Kristen yang baik, Anda boleh melawan atau tidak? Oh enggak, kan ada hukum negara ini. Maka sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya, melihatnya dan tidak melawan. Saya diam, tapi saya tetap menenangkan ibu saya. Tapi kan di sini ada hukum, negara kita ada hukum ya Bunda. Terus kalau berarti Anda mengikuti hukum negara, berarti Yes. Anda mempercayakan keadilan itu kepada hukum yang dibuat manusia yang adalah undang-undang, bukan hukum Tuhan berarti. Hukum Tuhan juga, tapi kan dibilang nggak boleh ngelawan. Sorry, boleh. bentar. Tadi katanya kan ikut hukum undang-undang. Hukum undang-undang itu kan buatan manusia. Ya betul. Tuhan Anda kan melarang melawan. Maka Anda sebagai orang Kristen tidak melawan orang yang jahat itu, diam saja, tidak mendorongnya atau bahkan tidak marah kepadanya. Bahkan Anda akan mendoakan mereka Melawan yang dalam ibu arti Anda. menyakiti kan nih Bunda? Melawan berarti enggak, dalam tidak arti semua melawan itu menyakiti. Nah, Enggak, iya, saya beda. akan melindungi. Anda coba belajar dulu. Beda Sebentar, melawan atau melindungi beda. Bentar kan, Bu, sister, kita kan bicara kasus nih. Iya, Anda oke. sebagai seorang anak, Iya. tadi kalau bapak tadi beliau sudah bilang kalau istrinya ditampar dia nggak akan ngelawan orang yang menampar bininya, bahkan disuruh kasih pipi kiri sebelah lagi. Nah Anda begitu, ibu Anda lansia duduk di kursi roda, tiba-tiba ditampar, Anda tidak akan marah sama sekali sama yang menampar bukan? Kan saya bilang saya kampanye mendadak menampar ibu saya akan punya di sini kan ada hukum, saya nggak mau melawan dong. Tapi biarkan. Makanya saya bilang, makanya kan itu yang saya konfirmasi. Maka ketika ibu Anda yang lansia ini ditampar, Anda tidak akan melawan dan itulah ciri-ciri Kristen yang baik. Iya, karena memang disuruh begitu. Jangankan gitu, Tuhan Yesus aja disiksa, disalib dia nggak ngelawan. Nggak, kita jangan kemana-mana. Anda tahu nggak? Tadi Anda membawakan contoh. Enggak, wait. Iya saya tahu itu. Anda kan tadi membawa contoh tentang Petrus memotong pedang. Anda tahu yang suruh beli pedang siapa? Siapa? Yesus. Anda nggak tahu itu? Enggak. Coba. Tuhan Yesus nggak pernah berurusan dengan pedang sih setahu saya. Oh ya? Oke. Iya. Ntar nih. Coba. Oke. Kita lihat teman-teman. Coba Anda buka Lukas pasal 22 nomor 36, saya tunjukkan ayatnya. Anda bilang Yesus tidak berurusan dengan pedang. Lukas 22 pasal berapa? Lukas pasal 22 nomor 36. Jawab mereka, jawab mereka. Suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa ya Bu ya pedangnya? Nah ini kan bukan Petrus yang beli, bukan Yesus yang beli pedang. Yang nyuruh Yesus Bu, ini kan warna merah. Ini kan perintah Yesus nih. Tapi Kati lihat konteksnya Ibu. Ya konteksnya apa Bu? Konteksnya kan dia mau ditambah. Yuk kita lihat konteks, ayo kita lihat konteks. Bukan untuk menebas
bukan untuk Iya, makanya saya tanya, pedang itu buat apa? Makanya kan saya tanya tadi tuh di ayat 36. Nah, itu saya nggak tahu, tapi di sini nih, tidak. Bu, nih, Bu. Ya, Ibu oke. tahu nih 36 ya, nih. Ya. Ibu tahu tidak, ini percakapan dia mau ditangkap, Bu. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada ini, raja-raja bla 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 sampai ke bawah. Ini konteksnya apa? Percakapan waktu perjamuan malam, Bu. Ini waktu dia mau ditangkap, bukan? Nah, buat apa dia suruh beli pedang ini, Bu? Nih ya, kata Yesus nih. Lalu ia berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak, kata mereka. Tetapi sekarang ini, tetapi sekarang ini, kata dia, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tapi tidak Sebab dikatakan aku berkata untuk kepadamu, Petrus, sebentar, Ibu. Bu, ya kan muridnya kan Petrus salah satunya, Bu. Sebab tidak. aku berkata, Ya, tapi tidak untuk untuk membunuh gimana sih, Bu? itu. Ini dia ngomong sama siapa? Bu, Enggak. ini Bu baca, Bu. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Penggenapannya ngapain dia suruh beli pedang gitu loh. Kalau memang dia mau menyerahkan dirinya gitu aja, ngapain dia suruh beli pedang murid-muridnya? Bukan disuruh untuk itu, Ibu. Ini mesti Bu baca deh. Nggak, saya nggak mau nambah-nambah firman kitab suci Anda deh. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan sebab aku berkata kepadamu, dijawabkan sebab tetapi aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak seperti apa yang tertulis tentang aku digenapi. Makanya saya tanya, buat Kata apa mereka, Yesus Tuhan, suruh ini beli pedang? Buat apa Yesus suruh beli pedang, Bu? Tidak disuruh untuk, bukan disuruh Petrus. Ini konteksnya pertanyaan bukan saya tuh, Bu. Petrus. Ini kan dia ngomong sama siapa, Bu? Dia ngomong sama siapa ini? Murid-murid. Dia ngomong sama siapa? Enggak, Ini tadi coba. kan Riva bilang bahwa Petrus itu tadi yang memotong telinga tadi, Riva bilang Yesus yang membelinya, itu tadi konteksnya kan itu. Saya bilang Riva. yang saya buka saya merekam loh. Live kita ini direkam di YouTube saya loh. Jadi kalau kalian tuh nuduh-nuduh saya tuh kita bisa balik ke omongan saya loh. Saya tidak bilang itu. Saya masih sehat, normal otak saya. Saya tidak bilang Yesus beli pedang loh. Saya bilang Yesus, Bu, saya tanya tadi, ketika Petrus memotong telinga orang Yunani, Anda tahu nggak siapa yang suruh beli pedang? Nah, kan? Yesus, Terus, kata saya. nah. Saya tanya kan Yesus, Anda bilang tidak ada Yesus berurusan dengan itu pedang. bukan Saya bilang, pertanyaan. Ibu tadi bukan pertanyaan tapi Ibu pernyataan. Makanya saya bilang enggak pernah. Lah memang itu. Loh, Bu, pernyataan saya pun seandainya saya jadikan itu pernyataan, Yesus menyuruh muridnya beli pedang. Itu fakta karena itu tertulis dalam Lukas 22 nomor 36. Kecuali Ibu mau nyangkal. Bukan seperti itu, Ibu. Seperti apa coba? Bukan yang dimaksudkan yang. Udah saya tanya deh, gini deh. Dalam Lukas 22 nomor 36 ini, Yesus suruh beli pedang tuh buat apa pedangnya? Itu saya nggak tahu ya, saya bukan seorang apologet. Itu kan ini Bu, tadi Ibu suruh saya baca perikop. Saya kan tahu perikopnya itu. Perikop itu kan perjamuan makan dan dia mau terakhir mau ditangkap. Enggak, saya rasa sih enggak sih. Nanti deh suatu saat saya pelajari dulu. Nanti gini deh. Kan Ibu tadi kan konteksnya tentang Ini saya kasih perikop. Ibu konteks itu ini loh Bu, ini konteks, ini judul perikop ini sebagai konteks nih. Percakapan waktu perjamuan malam. Ini dia konteks namanya di perikop. I know. Nah, jadi pembicaraan ini dilakukan Yesus ketika apa? Ketika hendak dia mau ditangkap. Makanya ada cerita setelah itu di Taman Getsemani. Ibu, Taman Getsemani nih. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju bukit, berdoalah dia, berdoalah kamu supaya jangan bla 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 ya Bapakku dan bla bla bla. Yesus ditangkap. Artinya menjelang hendak ditangkap dia suruh beli pedang. Nah, tadi ketika Petrus memotong telinga orang, dia kan pakai pedang. Secara normal rasio nih Bu ya. Yesus sama Petrus itu kan bareng-bareng tuh. Dia lihat nggak sih Petrus bawa pedang? Emang pedangnya segini Bu? Kecuali pedangnya segini Bu, nggak kelihatan sama Yesus. Iya. Kalau memang Yesus tidak menginginkan ada pedang, harusnya kan dia bisa ngomong, ngapain kamu bawa pedang? Loh dia yang nyuruh beli pedang kok. Kan lucu. Wah, saya nggak tahu. Inilah kenapa
Nah, inilah kenapa saya katakan ada keanehan dalam. Saya nggak punya segini, Bun. Saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan yang itu. Tapi saat tadi kan kita menjawab tentang kalau orang Kristen ada orang disakiti maka akan gini. Tapi pada kenyataannya memang nggak mudah apa yang disuruh Tuhan Yesus untuk berikan. Saya contoh saya ya Bun, saya contoh nih, saya tuh dibohongin orang. Enggak, kita maksudnya gini, saya tidak mau mendengarkan, kan tadi karena Bunda gini, kan bilang, maaf, kita kan bicara teologis dan ajaran ya, karena kalian kan suka kesaksian tuh, kami nggak butuh itu, karena kami nggak bisa validasi itu sebagai kebenaran. Balik, gitu. Kan katanya ibu, bentar Bu, tadi contohin saya di sini kan akademis Bu. I know. Iya, itu contoh kasus. Ya kasus makanya nggak gampang, tapi memang begitu ajaran Tuhan Yesus. Ya mau gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Kami kan tidak Bu, gini Bu ya. Tapi kan Bunda ujung-ujungnya Bunda ngatain, berarti orang Kristen itu enggak, bukan ngebiarin orang-orang buat jahat sama keluarga. Sorry, itu Anda. Sorry. Enggak Bunda. Anda sendiri yang mengatakan, terus Anda sendiri mengatakan memang ajaran Yesus begitu. Berarti Anda memang mengatakan itu. Kan Anda yang bilang. Saya tadi Bunda lalu memberikan konklusi. Bu, saya nggak ngerti deh Bu obrolan kita nih. Konklusinya begini Bu. Ini baru konklusi nih. Bang Kasih Zaid mengatakan orang Kristen yang paling baik adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan bahkan menyuruh untuk beri pipi kiri. Itu Kristen terbaik menurut Bang Kasih. Menurut Kakak Ina, orang Kristen terbaik adalah ketika ibunya ditampar dia tidak melawan orang jahat itu, melainkan dia berdiam saja untuk ya paling yang ngusap-ngusap pipi ibunya, bahkan disuruh pipi ibunya ditampar lagi gitu loh. Inilah Kristen terbaik teman-teman. Kalau di agama Kristen begitu ajarannya, mohon maaf, di agama kami itu tidak bisa karena itu namanya adalah perbuatan zalim, bahkan itu perbuatan bodoh. Menurut aku ya nggak apa-apa sih Bu. Ya nggak apa-apa. Ya, kan ya nanti jadi maksudnya nggak ada masalah gitu. Ya memang nggak kan masalah. Bu, kita kan lagi nunjukin masalah, Bu, kita lagi diskusi Bu. Bener. Gitu. Maksudnya memang. Nah sekarang saya mau konfirmasi nih, terakhir nih buat Bu Ina nih, buat Kakak Ina. Kakak Ina tahu nggak ada ajaran di dalam kitab Kakak tidak boleh melawan orang yang jahat kepada Kakak? Iya. Kalau Kakak diperkosa, Kakak boleh melawan nggak? Kalau saya diperkosa, gini, itu kan beda ya Bun ya. Itu jahat itu dalam arti apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Nah kita juga kan harus berdoa juga, minta Tuhan lindungi kita. Kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak baik, mungkin kita kurang berdoa. Kan kita berdoa tiap hari, doa Bapa kami, jauhkan kami daripada yang jahat. Anda tahu nggak, di situ Yesus mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Dan Anda bilang kami harus berdoa. Sementara Anda tahu nggak, semua murid-murid Yesus itu dijahati loh. Apa mereka kurang berdoa? Nah, ya kalau memang sudah seperti itu ya. Tapi kalau kita memang karena kasusnya seperti itu, masa terus ya pasti melawan, bukan arti gini Bun. Melawan bukan berarti terus kita balas lagi jahat atau bagaimana. Nah kalau memang beda Bu, maaf Bu, kan saya sudah bilang, Ibu jangan mempelintir sebuah bahasa. Melawan dengan menjahati kembali itu beda. Melawan itu artinya kita mempertahankan diri Bu. Contoh kayak saya nih, kalau ada orang mau memperkosa saya misalnya, saya akan lawan dengan cara apa? Saya bisa dorong dia, saya bisa tendang dia, lalu saya kabur. Itu namanya saya mempertahankan diri. Nah, kalau bagi Ibu, kalau Ibu kalau diperkosa apa tindakan Ibu menurut agama Ibu? Boleh nggak melawan orang jahat itu? Mempertahankan boleh diri. Melawan. Itu melawan. Mempertahankan diri, Bun. Beda itu melawan namanya. Mempertahankan. Oke, kalau Ibu diperkosa gimana mempertahankan itu? Ibu misalkannya tangannya dipegang nih. Ibu mempertahankan diri gimana? Jangan. Ya saya gitu. Kenapa harus diperkosa gitu? Jangan karena pemerkosaan itu perbuatan jahat. Karena saya ingin memantik, karena saya adalah orang yang rasional, saya ini ingin memantik orang yang rasionya tertutup doktrin untuk karena sadar. Saya nggak pernah berpikir saya akan diperkaus. Nggak ada Bu, orang tidak ada satupun kejahatan itu orang pikirkan dulu Bu, kalau kejahatan itu terjadi kepada diri, nggak ada Bu. Kejahatan itu terjadi begitu saja. Ya, saya cuma makanya Bang Napi, Bu tahu nggak? Bang Napi itu bilang kejahatan itu terjadi bukan kenapa? Karena kesempatan Bu. Jadi ketika seseorang itu dijahati nggak ada kaitannya dengan doa. Contoh murid-murid Yesus semua dijahati kok. Apakah mereka kurang berdoa? Bahkan mohon maaf izin sebentar. Tidak ada kaitannya dengan itu. Itu adalah bagaimana cara Anda supaya tidak dijahati. Itu loh Bu. Itu baru jawabannya Bu. Yang saya tanya, kalau Anda dijahati, apakah Anda akan melawan? Apa kejahatannya? Anda diperkosa, Anda melawan nggak? Anda melawan orang yang memperkosa Anda nggak? Izin Bun. Di jawaban ayat Anda, bentar Bang Kasih. Di dalam kitab Anda tertulisnya membayangkan hal yang jelek itu terjadi dalam hidup saya sih. Karena secara rasional Anda tidak mungkin mengikuti kitab Anda ketika Anda diperkosa dengan diam saja dan tidak melawan.
Mungkin gini Bunda Rifa, mungkin Bunda ambil contohnya terlalu barbar. Coba tidak masalah. Itu Anda pikir tidak pernah terjadi pemerkosaan ya? Pemerkosaan itu hal yang pernah terjadi dan itu ada sebuah tindak kejahatan. Tidak masalah. Jangan gini bro. Kalau saya memberi contoh sesuai dengan esensi, jangan salahkan bro. Itu memantik akal kalian supaya kalian sadar bahwa agama kalian rasional atau tidak. Itu sebenarnya poin saya itu. Gini deh Bun, gini aja deh Bun. Gini aja, saya tadi cuman kan saya masuk sebetulnya bukan untuk berdebat, saya masuk untuk tadi Ibu kasih tahu bahwa kenapa orang Kristen nggak melawan. Ya saya kasih kasih. Saya nggak tanya point itu. of view saya ya sudah. Tidak tanya Bunda, itu. Kalau Bunda menanyakan maaf hal Bunda, lain, saya tidak punya saya kapasitas. tidak mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak melawan. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya, kalau Anda diperkosa, Anda melawan atau tidak? Itu loh pertanyaan saya. Saya nggak tadi tahu, kan tentang punya pikiran tentang itu dan dijauhkan kiranya dijauhkan. Memang berat. Iya, memang. Ya udah Bunda. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama kakakku. Iya, sama-sama. Oke lah, saya pamit juga lah kayaknya, Rifa. Iya. Siap Bang, sehat-sehat ya. Salam toleransi buat Kakak Ina dan buat Bang Kasih ya. Semoga kalian tercerahkan dengan adanya komal kami. Dimana di sini kita memantik akal sehat. Semoga kita berpikir dan tidak iman buta dan kita sadar bahwa yang kita lakukan itu benar nggak, tidakkah, bagaimanakah begitu ya. Supaya dijadikan pertimbangan ke depan. Oke, thank you. Oke ya. Oke Bang Kasih, terima kasih banyak. Rifa ya. Tuhannya Yesus memberkati saya ya Bang. Amin. Ya. Shalom. Terima kasih. Ya. Ingat ya, Tuhannya Yesus yang memberkati saya ya. Terima kasih. Kita hargai mereka. Mereka baik-baik kok dua-duanya. Cuman mereka mungkin belum membaca kitabnya aja. Ya, ngapain Ovid? Iya Kak, jadi aku kan habis belajar ini Kak dari sumber Islam nih. Dari namanya belajar kan sedikit ilmu makrifat ya Kak. Kalau di Islam ya benar ya? Apa arti makrifat Ovid? Itu ilmu tertinggi dalam Islam bukan sih? Artinya? Makrifat ya benar. Aduh Opit, kalau ChatGPT mending dibawa dulu aja ya Pit ya. Kalau saya mau ChatGPT itu saya tinggal buka ChatGPT Pit. Katanya udah belajar Pit. Kalau udah belajar tuh harus tahu dulu jawabannya. Nih katanya tahu. Gila ditanya malah ChatGPT dulu. Pit belajar dulu Pit sana Pit. Berat saudaraku. Maaf ya, kalau di dalam Islam teman-teman, seorang suami melihat istrinya ditampar dan dia tidak melawan, itu suami benci. Suami yang wajib buka celana pakai warna pink, ganti celananya pakai celana pink. Begitu juga ketika ada seorang anak melihat ibunya ditampar dan dia diam saja. Saya, kalau mama saya ditampar depan saya, itu yang nampar dia itu babak belur depan saya itu. Babak belur. Mama saya lagi di lansia, di atas kursi roda, nggak tahu apa-apa. Ditampar, habis kukuliti di depan, kukuliti dia. Kukuliti. Mama aku kau pijak-pijak, bilang. Kau, keluarga kau kukuliti. Ku cari keluarga kau, nenek moyang kau, ku bangkitkan dari kuburan, ku keluarkan, ku goncang-goncang. Nah ini. Emang sih berlebihan itu ya. Namanya kita naluri ya kan. Ngapain mamaku dipukul, mamaku duduk di kursi roda kok. Memang kalau di Islam itu membalas timpal guys ya. Jangan aku, nggak ada ceritanya mamaku kalian tampar depanku, laki-laki badan besar kau pun, aku pitas kau, mati-mati aku membela mamaku, kau, yang gitu, itulah, itu kami memang diajarkan untuk jadi warrior sih memang, kami memang diajarkan untuk jadi khalifah di muka bumi ini, ya, kami diajarkan untuk jadi pemimpin. Aku perempuan aja mamaku, anakku perempuan kalian tampar, ku tampar bapak mama kau dua balik dua, sepetak ketepak sini keluargamu semua, gitu ya, cabut lidahmu, itulah, itu kami, sorry karena kami diperintahkan untuk menjaga kehormatan keluarga kami, bukan menonton ketika suami, istri, anak, adik ditampar terus diam saja, terus telepon polisi Pak Rici. Keluargaku ditampar, maaf. Di Islam itu bukan ajaran yang benar. Di Islam itu namanya zolim. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan kezoliman seseorang terhadap dirinya adalah ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya, itu termasuk zolim. Makanya tidak ada cerita dalam Islam itu. Gitu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya nih, Uneripa dari Sadi saya kan
Nyimak tuh kan. Aneh juga agama Kristen tuh ya. Ya begitu, kita harus hargailah memang begitu. Makanya nanti kalian kalau punya anak jangan izinkan nikah sama orang Kristen yang laki-laki. Ditampar bininya, anak kalian didiamkan. Ya, Jadi nggak poinnya dilawan. gini, nih Pak. Orang yang terbaik, Kristen terbaik itu dimaafkan kesalahan orang tuh. Nggak melawan, itulah kan poinnya nak. Intinya kalau di Kristen itu orang yang apa namanya, gini, di Kristen itu begini. Yang Kristen terbaik yang betul-betul menjalankan ajaran Yesus itu adalah ketika seorang laki-laki ditampar istrinya, dia tidak melawan orang yang menampar istrinya dan bahkan menyuruh istrinya untuk diberikan pipi sebelahnya lagi. Seorang anak-anak yang baik dalam Kristen itu adalah yang ibunya ditampar, dia tidak melawan orang yang jahat itu, bahkan dia menyuruh mamanya kasih pipinya ditampar lagi. Itu yang baik. Seperti itu dalam Islam. Oke? Seperti itu ya. Ya itu yang kita saksikan tadi. Oke Bang 17 kita turunkan ya, kita biarkan yang non muslim. Kasih nih Bang. Ya, Malam Uni, saya boleh bertanya Uni? Enggak boleh kau. Enggak boleh. Saya mau bertanya. Kau udah dapatkan om-om untukku belum? Ada namanya Om Burhan, mau nggak? Om Burhan? Berapa iPhone-nya? iPhone-nya yang bobanya 6. 6 bobanya? Sanggup dia menafkahi aku? Sanggup. Namanya Om Cakra. Kamu gelarnya AJGBGSD boleh? Apa itu? Anjing banget. Aku ya hari ini dia. Oten aku dapat sekitar 20. Akunku kena ban 3 kali yang ini. Ku ajukan banding lolos 3 kalinya. Maksudnya tadi ngomong apa sih? Nggak, udah kayak Oten dia nih. Tadi aku dapat Oten 20. Apa? Nggak ngerti. Ngomong apa sih you? Dapat Oten yang DM aku. Minta tolong. Jangan bahas agamanya. Yang ngancam. Gitu. Yang ngajak kenalan. Aku Kristen kenal. Ada 20 DM dari Oten. Aku buka komal tadi. Janganlah frontal kali, kasihan loh mereka loh. Nanti kalau mereka frontal nanti mereka belajar aku gini. Aku kan membawa narasi Tuhan sekolah. Karena kan itu yang kukutip dari Pendeta Esra Soro. Jadi narasiku dari sana itu Tuhan sekolah gitu. Itu aja. Narasi Tuhan sekolah. Nah, aku bertanya, ketika Tuhan sekolah dan diajari gurunya, apakah guru ini lebih hebat daripada Tuhan atau guru memberikan ilmu kepada Tuhan? Nah, itu. Terus aku bertanya juga, ketika Tuhan berjalan di tengah hari, kenapa aku pernah nonton filmnya dia berteduh dari matahari? Apakah dia takut dengan matahari? Ada informasi baru loh, you telat ada informasi baru. What happened? Nih, di video baru nih. Pendukungnya nyerang saya kan nggak punya supporter. Pendukungnya nyerang saya. Terus nanti bikin VT, saya nggak suka bikin VT gitu, ya mending kasih fakta aja. Ya lebih enak pakai fakta daripada VT reaksi. Jangan sampai ya, saya ingatin, jangan sampai kalian mengidolakan apologet dan ternyata apologet itu adalah boti. Dari mana bukti botinya? Waduh, dari korban yang dibotiin secara langsung. Ya, saya kutip kata-katanya ya. Apabila di Indonesia dilegalkan untuk titik, maka aku akan hidup bersama kamu. Ya, ulangin lagi. Apabila di Indonesia gereja Kristen titik,
diperbolehkan untuk titik, maka aku akan hidup bersama kamu. Tuh. Berani bantah? Dibuka sama si Edwin loh. Ada aplikasi yang Bauti. Yaduh, ternyata ada sainganku. Bauti kau? Hah? Apa? Bauti kau? Bukan. Ada suka lubang tali? Enggak. Enggak ada. Ih, ngeri. Berarti Prof Meta kan BSM yang imanen. Saya cuma mau memberitahu teman-teman yang dia potong, yang dia framing itu nggak benar, ini loh yang benar, itu doang. Tapi kalau teman-teman betul kata si Maulid, kata si Manda, guys, saya mereka juga nggak ada persoalan, nggak ada masalah bagi saya. Waduh, ini trio selangkangan naik nih. Satu korban hotel gotik, satu korban Islam, satu lagi korban ibunda jasmani. Biarin mereka yang menanggung itu seumur hidup. Tidak masalah teman-teman ya, kalau nama baik saya dirusak atau apapun saya kelihatan kan kok ini Prof, pokoknya orang itu circle-nya yang sesuai dirinya. Yang lainnya saya tidak peduli. Apalagi ini Viti betul kata Maulid muncul dari kadrun. Kalau muncul dari oposisi, ya kita minyak akan berkumpul dengan minyak, air akan berkumpul dengan air. Akan berseberangan terus. Demikian pula Kristus dan antikristus. Kita barisan Kristus, mereka barisan antikristus. Sampai kapan akan tetap berseberangan? Nah teman-teman, itu yang dibilang Maulid harusnya mengerti. Kalau muncul dari kadrun, kita harus mengerti. Jangan terbawa, jangan ikut-ikutan. Ya itu, silakan. Apa itu stikernya bongkar semua malam ini? Bongkar apa? Pokoknya kalau orang benar itu nggak akan selamanya dibiarkan dijadiin susah oleh perbuatan-perbuatan yang kayak gitu. Tetap dia harus tetap cerdas, cerdik. Emang namanya Nenek Lupeang. Namanya memang bukan Wijaya kok. Simpan namanya. Evi Herlina simpan. Lanjutkan aja Manda daripada ngebaca gini. Nah, si Manda ini kata si Agatha itu hamil di luar nikah, guys. Jadi tiga-tiganya yang di komalnya Lina Wijaya itu adalah perempuan-perempuan gitu. Begitulah kira-kira. Nyanyi Mika, silakan nyanyi. Aku ada nyanyi pakai musik boleh? Nggak boleh, nih di YouTube. Oh ya. Gali lubang, gali lubang. Lubang Agatha digali, Joseph dia tutup pakai batang. Gali lubang si Agatha ditutup, Joseph pakai batang. Gali lubang tutup lubang, ditutupnya pakai batang. Gali lubang tutup lubang, si Agatha ditutup pakai batang. Kring ding. Walau kiamat HIV ada dubur dia punya. Walau Elia HIV ada muncung dia punya. Walau Agatha bersundal, walau Silina bersundal, semuanya ubi bersundal karena mengamalkan amsal. Gali lubang, gali lubang. Si Joseph menggali, si Agatha pun ikut mengangkang. Gali lubang, tutup lubang, ditutup pakai batang. Gali lubang, tutup lubang, si Agatha langsung kejang. Gali lubang, tutup lubang, si Agatha langsung nakang. Gali lubang, tutup lubang, biji mata langsung hilang. Gali lubang, tutup lubang, si Agatha langsung meriang. Gali. Bengek kau kan, langsung bengek dia. Jadi memang kalau kita apologet Islam ini, komal kita tuh selain mengedukasi, kita juga menghibur teman-teman ya. Oke, sekarang gantian aku yang nyanyi ya.
Gali 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 lobang, lobang digali gali gali, lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing, lobang dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing, janda lobang sempit. Gali lobang digali dan dia Pak dosen tempat-tempatnya belum. Gara-gara Mika nih. Gali lobang, gali lobang. Perempuan jalan dalam, perempuan asing lobang sempit, perempuan jalan lobang dalam, perempuan asing lobang sempit. Oh, tadi pun ada berita Uni. Aku nonton di komalnya si Rudi Yohanes. Apalagi? Si Rudi Yohanes akan membongkar semuanya besok. Apa? Tentang apa? Apa ya, lupa aku. Jelas kau. Tolonglah kalau menggibah itu gibah. Tolonglah kalau membongkar aib Oten tuh yang valid gitu loh. Jangan setengah-setengah, kita jadi penasaran, nggak bisa tidur. Iya, ada nanti aku itu nanti pokoknya. Ini kita udah lama nggak nyanyi ang itu ya, nyanyi ang. Oh iya. Aku dulu ya. Iya. Hatiku gembira bicara kristologi, ternyata yang bicara rata-rata pada Boti, si Agatha dan Joseph ternyata saling banci. Si Joseph suka lobang yang ada tainya. Nah, kalau kita kasih contoh boleh nggak? Nah, boleh. Oke, kita bisa katakan kalau kamu tidak punya akal, tidak punya rasional. Pertanyaan saya adalah, apa kamu bisa bedakan Tuhan dan manusia? Ya, bisa. Oke, definisikan Tuhan, definisikan manusia, sehingga mereka adalah entitas yang berbeda. Apa yang membedakan antara Tuhan dan manusia? Silakan. Ya, Tuhan itu suci, Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa. Oke. Ketika ada orang mati tak berdaya, bisa dikatakan maha kuasa? Tidak. Oke. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kan kamu nggak punya akal kan? Maka apa yang saya bicarakan ini saya buktikan, bro. Kamu menentang sendiri parameter yang kamu sepakati. Tadi kamu mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Dia mati tapi bangkit, hidup. Tapi pernah mati kan? Iya, mati untuk menembus yang saya tanya itu manusia, kami mengimani. Saya tidak tanya matinya buat apa. Saya tanya ketika dia mati itu adakah dia memiliki kekuasaan waktu dia mati jadi mayat? Tergantung di tiang salib itu waktu dia mati itu punya kekuasaan nggak dia? Punya kekuasaan. Apa kuasanya waktu dia digantung di tiang salib? Iya, dia itu untuk menebus dosa manusia, dia rela mati. Saya tidak tanya untuk apa dia mati, bro. Bro, saya tidak tanya. Bahkan ketika kamu mengatakan dia dibangkitkan, itu bukti kalau dia tidak berkuasa. Bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lalu dikatakan maha kuasa? Inilah kenapa saya katakan kamu tidak punya akal, bro. Jadi ketika Uniriva ini membuat sebuah statement dan argumen, memang mungkin terdengarnya awalnya tuduhan. Tapi ketika terbukti bahwa kamu itu tidak berakal, maka itu bukan lagi tuduhan, tapi itu fakta. Nah, mari kita kembali. Kamu tadi menuduh saya penuh kebencian. Coba, diksi saya yang penuh kebencian itu apa? Coba diulangi. Ya itu seperti secara tidak langsung kamu tuh udah mengatakan yang itu tadi, bosnya Kristen itu orang yang tidak berakal. Kan itu. Loh, kan saya sudah buktikan. Itu kan saya bilang itu pembukti, kan saya bilang kalau pertama kita mengatakan seseorang melakukan sesuatu dan menjadi sesuatu, kan itu kita di awal menuduh tuh. Maka tuduhan itu bisa dikatakan fakta ketika terbukti. Kamu sudah membuktikan kalau kamu tidak berakal. Kenapa saya katakan kamu tidak berakal? Menurut akal sehat, yang namanya orang berkuasa itu tidak akan mati. Maha kuasa loh ya, bukan berkuasa loh. Maha kuasa sebagai Tuhan.
Tidak ada Iya, yang saya namanya kan Tuhan itu bilang bisa kamu dikatakan penuh Tuhan dia kebencian. mati. Sebentar bro, Bo, bentar bro. Lalu kemudian saya buktikan ternyata kamu adalah orang. Kalau ada orang sedang berbicara, lalu kamu tertiba tertawa, tawa itu bisa menutupi kepanikan, tawa itu bisa menutupi rasa malu, tawa itu bisa menutupi terguncangan. Nih aku kasih data loh, aku pakai dalil ya. Nih, aku tunjukin ya dalam kitab Amsal ya, berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak ketawa. Tuh. Iya, kamu sendiri, kamu yang kamu tuduhkan itu yang kamu ungkapkan sekarang, udah kamu ungkapkan sebenarnya. Bentar ya, ini kasih ayat aja ya. Kamu dari tadi banyak ketawa, padahal saya lagi bicara serius sama kamu. Kenapa kamu ketawa? Karena ini. Nih, karena ini. Nih, kenapa kamu banyak ketawa? Karena ini. Amsal pasal 29 nomor 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Iya. Padahal nggak ada lucu. Jadi kalau ada orang ketawa nggak ada yang lucu, itu bisa jadi tawanya itu menutupi sesuatu dalam dirinya. Mungkin dia kena mental, mungkin dia malu, mungkin dia menertawakan dirinya sendiri, atau kita nggak tahu. Karena ketawa itu secara natural itu terjadi ketika ada yang lucu. Jadi kalau nggak ada yang lucu tiba-tiba ketawa, bisa jadi mungkin dia ODGJ. Ya, saya dari tadi saya lucu gini. Kamu mengatakan di mana saya membuat kuncian, kamu posting, kamu searching di HP tadi. Bosnya itu semua yang kamu apakan itu. Dari tadi kamu mengatakan itu saya kan minta bukti sama kamu. Mana buktinya kalau saya pernah merendahkan satu komunitas, stereotip. Itu mana bukti-buktinya mana? Itu kan tuduhan kamu. Kamu kan mengambil indikator dari ChatGPT. Bentar bro. Kamu kan orang yang mengambil indikator dari ChatGPT lalu menyerangkan ke saya, sementara kan saya tidak mendengarkan bukti-bukti otentik kalau saya melakukan hal itu. Makanya saya tanya, coba tunjukin diksi stereotip saya tuh yang mana, diksi merendahkan saya tuh yang mana. Saya bilang orang Kristen yang naik ke Komal Nandar itu banyak yang tidak punya akal. Bahkan saya ketika berbicara pun saya buktikan kalau kamu udah berakal. Contoh, tadi kamu bilang Tuhan itu maha kuasa, tiba-tiba Tuhanmu mati, lalu kamu bilang Tuhan mati, ada Tuhan maha kuasa, kan lucu. Maha kuasanya apa? Dibangkitkan. Lah, dengan kata diksi dibangkitkan itu membuktikan kalau dia tidak berkuasa kecuali dia bangkit sendiri. Tuhan mati, dibangkitkan sama entitas lain dikatakan maha kuasa. Ini kan tidak ada akal bro. Rasio mana ini yang menerima bro? Kampus mana yang bisa melegalkan akal seperti ini bro? Nah jadi saya itu kalau bicara itu pembuktian saya lakukan. Nah pertama saya pakai dalil tekstual, kontekstual seperti kitab Amsal nih. Saya buktikan kalau kamu tuh mohon maaf ya, menurut Bible kamu tuh kamu bodoh. Kenapa? Karena kamu ketawa tanpa ada yang lucu. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa. Indikator seseorang itu dikatakan bodoh, dia gampang mengamuk tanpa alasan yang jelas, kecuali alasan jelas tuh. Nah, dan juga banyak ketawa tanpa alasan yang jelas. Karena secara natural, manusia normal, orang itu akan marah ketika ada sesuatu yang men-trigger dia, kayak aku. Aku akan mengamuk besar kalau kalian menghujat agama aku. Berarti aku bukan ODGJ, tapi aku reaktif namanya. Itu normal nih, natural. Dan aku akan ketawa ketika ada yang lucu. Tapi tiba-tiba nggak lucu, aku ketawa sendiri. Ya, any something wrong with me. Dan kamu dari tadi tuh, Pak dosen tidak ketawa, Nandar tidak ketawa. Kamu ketawa sendiri, padahal saya lagi serius bicara dengan kamu. Nah, berarti any something wrong with you. Maka kayaknya yang perlu berobat secara psikologis itu kamu, bukan saya, bro. Iya. Benar. Tapi saya cuma mau nanyakan itu aja sih, dari awal, dari dulu saya mau nanyakan, Uni kan udah dekat sama Tuhan. Kalau memang benar Uni dekat sama Tuhan, pastinya jiwa Uni tenang. Pasti, tapi kalau tidak ada ketenangan berarti Uni perlu pertanyakan itu nih. Kalau ada, tapi Uni lah yang bisa menjawab itu ya. Ciri-ciri seseorang tenang tuh bisa kita lihat, bro. Pertama, ciri-ciri seseorang tenang itu kita bisa lihat dari status story WA, lihat postingannya, kemudian lihat kesehariannya. Kalau kayak orang seperti saya ini, yang hidupnya itu diajarkan untuk menyongsong kematian, untuk mempersiapkan bertemu dengan Allah,
Maka yang kami lakukan itu setiap hari adalah mencoba mengedukasi publik, mencoba untuk belajar terus, gitu loh. Nah, dan kalau misalnya kamu lihat aku tuh tidak tenang, kamu akan melihat aku banyak mengeluh. Itu orang tidak tenang, ciri-ciri orang gak tenang tuh, kayak Edis tuh. Aku udah pergi ke Amerika, aku cari Tuhan, ternyata Tuhan. Nah, itu tidak tenang. Atau aku juga pengen pulang ke Indonesia. Di sini aku kerja 8 jam, shiftnya 2. Atau membuka aib orang lain di publik. Maka itu orang-orang yang tidak tenang, bro. Nah, kalau orang-orang seperti saya ini, semua pengalaman hidup dan kejatuhan orang lain, saya sampaikan untuk diedukasi ke publik agar publik merasakan bahwa ketika orang jatuh, jangan tertawakan mereka, belajar dari kejatuhan mereka supaya kita nggak jatuh. Atau ambil sikap. Jadi saya sampaikan, makanya kami umat Islam itu tidak senang membuka aib orang lain di depan publik seperti kalian. Itulah bukti seseorang itu tenang atau tidak. Lagi-lagi kamu ketawa, Iya, lagi-lagi kamu kamu mengatakan ketawa. tadi kami tidak suka membuka aib, sementara kamu membuka aib terus, gitu masalahnya. Aib Jadi siapa? benar-benar Tunggu. Wait a minute. Membuka aib itu definisinya apa, bro? Coba saya mau tanya, membuka aib itu definisinya apa? Bisa jelaskan ke saya? Nggak perlu lah ke situ kayaknya. Kayak kita bahas yang lain aja. Oke. Saya yang kasih kamu ilmu ya, saya kasih ilmu. Kamu tahu tidak? Definisi membuka aib itu adalah membongkar perbuatan keji seseorang yang dia tutupi, dia sembunyikan, lalu disebar-sebarkan, itu membuka aib. Yang kami lakukan bukan buka aib, tapi mempublish kembali apa yang sudah terpublish. Karena kami konten kreator. Untuk apa? Untuk supaya umat Islam dan umat Kristen lainnya bisa belajar bahwa ternyata apologet Kristen rata-rata kelakuannya biadab. Jadi berpikirlah kalau mau mengidolakan seseorang. Ada yang boti, ada yang selingkuh dengan berondong padahal masih istri orang. Gitu, bro. Nah, itu namanya bukan membuka aib, tapi membahas yang sudah terpublish karena memang dipublish. Sendiri kalian sendiri sama kalian. Tadi maksudnya istri orang tadi gimana? Contoh kayak si Lina Wijaya, dia istri orang, dia akui depan publik, dia bahkan dibongkar sama selingkuhannya yaitu Cecen bahwa dia itu tidur berdua, sementara dia ngaku bahwa dia istri orang. Itu bukan membuka aib, tapi membahas yang sudah terpublish karena perempuan ini adalah perempuan yang, sorry ya, bicaranya agama, tapi menyerang pribadi orang lain seperti saya. Ternyata dia sendiri pesundal. Mengatakan Al-Quran itu adalah legitimasi persundalan. Tau-taunya dia yang gratisan. Nah, ini tidak disebut dengan membuka aib. Lagi pula itu membuka aib itu di dalam Islam ya berlakunya. Untuk orang penghujat agama itu tidak berlaku seperti itu. Kami harus menjaga marwah orang yang bermarwah. Orang-orang penghujat agama Islam itu tidak ada marwah. Mereka hina dina. Bahkan mempertontonkan kehinaan mereka itu hal yang biasa. Kenapa? Mereka layak begitu. Karena mereka menghina Al-Quran saya. Jadi tolong sebelum Anda bernarasi, Anda pahami dulu apa yang Anda ucapkan. Seperti membuka aib, artinya apa sih? Contoh kayak saya nih, saya punya aib dari, saya tahu ada saudara-saudara saya yang berdosa nih. Contoh, Lord Oreo nih dia suka ngupil ya, sambil makan, minum teh dia suka ngupil, tuh kan aib tuh. Saya bilang di publik, kalian tahu nggak? Lord Oreo kalau lagi minum kopi, dia suka ngupil tuh. Itu, dia Lord Oreo dia nggak suka kalau saya bilang itu ke publik. Nah, itu namanya gibah. Kalau dia tidak melakukan hal itu namanya fitnah. Kami di Islam tuh ada aturannya, bro. Gitu ya, bro ya. Jadi bro, saran saya adalah perdalam belajar psikologi. Kalau ingin menjadi seorang psikolog, menilai kejiwaan seseorang, itu nggak cukup hanya dengan menuduh tanpa bukti. Saya adalah orang yang juga belajar psikologi karena saya dulu prodinya PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk gelar SPD saya itu harus banyak mengenal psikologi anak didik. Tapi karena saya konversi, akhirnya saya menjadi sarjana sosial insya Allah. Jadi saya belajar tentang psikologi sedikit-sedikit, psikologi umum. Makanya saya tanya, kamu tahu nggak arti persepsi? Karena itu psikologi umum. Persepsi, kemudian ada yang namanya ilusi, ada yang namanya delusi, ada yang namanya halusinasi. Itu harus dipahami dalam ilmu kejiwaan atau psikologi. Itu dasar.
Kalau itu tidak kita pahami, sulit kita membedakan mana kebohongan, mana yang halu, mana yang fakta. Benar. Seperti itu. Nah, jadi saya pengen teman-teman saya yang Kristen di atas ini tuh tercerahkan, bukan dengan kebencian. Kita memang beda keyakinan, bro. Tapi saya tuh tidak ada alasan benci Anda. Kecuali Anda menghujat agama saya. Gitu. Itu salah ya. Saya kan gini, sekarang gini deh. Kita belum kenal. Anda tidak pernah ketemu saya tidak pernah ketemu Anda. Kita tidak saling berhutang satu sama lain. Apa alasan saya benci Anda? Gini, prinsip saya itu gini, bro. Mencintai itu kadang nggak ada alasan, tapi membenci itu harus ada alasan. Saya kalau membenci seseorang nggak ada alasan, berarti saya ODGJ. And something wrong with me. Berarti kok psikologisnya bermasalah. Membenci itu harus ada alasan. Membenci itu harus ada alasan. Maka saya tanya, kalau kamu membenci seseorang, apa alasannya menurut kamu? Silakan kamu jawab. Enggak, saya enggak mau membenci karena menyakitin hati saya, lebih baik saya lupakan aja dulu. Nah, kadang saya bingung dengan umat Kristen ya. Mereka mengatakan saya tidak mau membenci. Coba kamu buka Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan, bro. Coba buka aja, saya lihat nih. Buka aja. Baik. Mudah-mudahan kamu dapat ilmu di sini karena room ini memang untuk mengedukasi khusus untuk kalian kawan-kawan Kristen ya. Hidayah ya. Kalau hidayah sih aku ragu sih, karena hidayah itu hanya untuk orang berakal. Orang tidak berakal tuh nggak bisa dapat hidayah. Mainkan. Tapi tenang aja. Sorry ya, bro. Okay, bro. Nih, bro. Lukas pasal 14 nomor 26. Saya mau tanya, silakan kamu pahami sendiri, kamu jelaskan ke saya bagaimana cara kamu memahami ayat ini ya. Jikalau seseorang datang kepadaku, ini dalam tanda kutip adalah Yesus ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tadi kamu bilang kamu nggak punya kebencian, tapi itu perintah dalam Bible untuk memiliki kebencian kepada keluarga. Jadi saya bingung nih, Anda kan saudara Kristen nih. Di dalam Kristen itu disuruh membenci. Dan itu bahasa aslinya miseo. Bukan seperti itu menurut saya ya. Oke, saya kasih kamu teks aslinya ya. Kata membenci itu dari kata apa? Dari kata miseo. Dan miseo itu tidak ada diksi lain selain membenci. Ya. Nih. Membenci, dibenci, bencilah, membenci, tidak mencintai, membenci. Jadi tidak ada terjemahan lain dari kata miseo ini yang diterjemahkan ke membenci ini. Maka ya kalian mau merubah maknanya ya berarti ya kembali lagi kalian tidak patuh kepada bahasa asli kitab kalian. Dan bahkan secara tekstual diterjemahkan membenci. Kalau kamu punya makna lain ya silakan. Itu hak kalian menafsir kitab kalian. Tapi masa tafsiran ayat keluar dari tekstual, tercabut dari tekstual? Ampunilah musuhmu dan berdoalah kepadanya. Malah disuruh mendoakan musuh kita. Nah ini kita. Saya tahu ayat itu. Ini kenapa saya bilang agama kalian itu agak sedikit membingungkan kita. Di dalam agama Anda, kalian diperintahkan untuk mengasihi musuh. Tapi kepada keluarga sendiri, kenapa malah disuruh membenci? Coba. Dan Anda dilarang untuk melawan orang yang jahat kepada Anda, betul? Benar. Tapi Anda tahu tidak? Nih ayatnya. Maaf ya, ini saya harus memakai dalil kitab Anda karena Anda Kristen. Ya, nggak apa-apa. Anda buka Matius pasal ke-5 nomor 22. Ini kenapa di dalam agama Anda itu kalian disuruh baik kepada orang-orang jahat dan musuh. Tapi kalian tahu tidak? Jangan melawan orang yang jahat kepada kalian, bahkan kalian harus mengampuni mereka. Tapi apa yang terjadi di sini? Ini agak cukup aneh. Kenapa akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka? Sorry bukan ini. Ini bukan Matius ini. Sorry ya. Matius 5. Bentar ya, saya ambil Alkitab saya ya sekalian ya. Oke, boleh. Matius